Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan chapter 5. Pada chapter 5 berjudul vektorisasi kata dan dokumen. Kita langsung aja ke teori. Pada soal teori ini jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi lengkap dengan ilustrasi gambar. Karena vektorisasi merupakan suatu proses konversi data raster menjadi data vektor. Nah, di sini kumpulan kata-kata atau dokumen sebelum proses, kemudian vektorisasi data, pembuatan, terus kemudian akan prediksi. Selanjutnya, jelaskan mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa mencapai 300, lengkap dengan ilustrasi gambar. Karena dimensi vektorisasi akan dijadikan sebagai data training dan data testing, karena keterbatasan kemampuan komputer yang hanya melakukan training maksimal 300, sehingga 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan konsep vektorisasi untuk kata. Konsep vektorisasi digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan query, disebut dengan dokumen query, karena query dianggap sebagai vektor-vektor pada ruang dan dimensi, ruang n dimensi, di mana n sebagai jumlah seluruh term yang ada di leksikon. Leksikon merupakan daftar term yang ada di indeks. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen. Vektorisasi di mana data yang terdapat pada file dokumen tersebut diolah dengan melakukan pemrosesan yang mengutamakan nilai data file name-nya atau atribut utama, di mana nilai data inputnya tidak terlalu diproses. Jelaskan apa mean dan standar deviasi. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai yang terdapat pada mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data, sedangkan untuk standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Selanjutnya, soal nomor 6, jelaskan apa itu scriptgram. Scriptgram merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan di area speech processing, di mana n-gram yang dibentuk kemudian ditambahkan juga dengan tindakan shift pada token-tokennya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke praktek. Untuk praktek soal nomor 1, cobalah dataset Google menjelaskan vektor dari kata love, fight, fall, shift, clear, sign, back, car, wash, motor, cycle, dan cobalah untuk melakukan perbandingan generasi dari masing-masing kata tersebut. Berikut menemukan file dari data yang akan ditampilkan. Ini kita import dari sini lagi, kemudian di sini kita membuat manual, kemudian untuk membaca file dari Google-nya vectors.300 ini yang diletakkan pada direktori ini. Mengenai tampilan sekarang running. Kemudian pada gambar itu dilihat bahwa vektor log memiliki array sebanyak 300 dimensi. Untuk identitas vektor 1 adalah 0,10. Untuk itu, vektor 5 dapat dilihat memiliki 0,26. Untuk generatinya cukup mendekati vektor log, di mana 5 dapat dikategorikan dalam satu kategori dengan log. Kemudian vektor val hanya memiliki nilai minus 0,04, di mana mesin memahami bahwa val tidak terdapat dalam satu kategori yang sama dengan log dan 5. Kemudian vektor shift memiliki nilai identitas 1.82, di mana tidak mendekati log 5 maupun val. Kemudian vektor clear memiliki nilai identitas 2,44 dan tidak mendekati nilai dari vektor val, sehingga tidak dapat dijadikan dalam satu kategori. Selanjutnya vektor sin min 0,12 tidak mendekati vektor manapun. Kemudian vektor back memiliki nilai identitas 0 min 0,03 yang dekati dengan vektor val, sehingga mesin memahami bahwa mungkin saja kedua vektor tersebut berada dalam satu kategori. Kemudian vektor car nilainya 0,13 mendekati vektor love dan 5, sehingga mungkin dapat dikategorikan dalam satu kategori. Selanjutnya vektor was memiliki nilai 9,46 jauh dari vektor lainnya. Kemudian vektor motor memiliki nilai identitas 5,73 yang bisa mendekati vektor was. Dapat dikatakan bahwa motor dapat dicuci jika dalam satu kategori yang sama. Kemudian vektor cycle memiliki nilai identitas 0,04. Record merupakan hasil dari similaritas kata-kata yang diolah menjadi matriks. Dapat disimpulkan bahwa untuk love dan fight hasilnya adalah 37, untuk love dan fall hasilnya 11, untuk love dan shift hasilnya 26, untuk love dan clear hasilnya 6, untuk love dan sign hasilnya 20, untuk love dan back hasilnya 7, untuk love dan car hasilnya 8, untuk love dan wash hasilnya 11, untuk love dan motor hasilnya 8, untuk love dan wash hasilnya 5. Artinya love dan fight memang dalam kategori yang sama. Misalnya dalam kategori perbincangan atau kepercayaan, mesin sudah mengetahui bahwa keduanya dapat dikategorikan sebagai permintaan atau kepercayaan. Kemudian jelaskan dengan kata dan ilustrasi fungsi dari abstract word dan abstract word merupakan fungsi untuk menambahkan, menghilangkan atau menghapuskan hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu dalam teks. Dalam contoh video ini menggunakan fungsi abstract word untuk menghapus komen dengan teknik style mencari data yang diinginkan dan memberikan spasi. Image sentence merupakan kelas yang digunakan untuk melakukan pengocok
pengkutukan secara acak pada data yang ada. Digunakan cara ini agar tidak terjadi kelebihan memori pada saat dijalankan. Kemudian soal nomor 3, jelaskan fungsi dari library Genshin, target dokumen, dan doc2vec user. Doc2vec adalah algoritma unsupervised untuk menghasilkan vektor untuk kalimat, paragraf, dokumen, dan tanggal. Dokumen merupakan function dari doc2vec untuk menampilkan teks, kata, dan kalimat yang diinginkan dari sebuah dokumen. Jelaskan dengan kata dan praktik cara menambahkan data lain dari file yang dimasukkan kepada variabel dalam rangka multi-modal docvec. Seperti ini. Jelaskan dengan kata dan praktik kenapa harus dilakukan pencocokan dan pembersihan data. Pencocokan dilakukan untuk mendapat hasil yang lebih akurat pada saat melakukan skor, karena mencocokkan memperoleh performa positif. Negatifnya dari scoring. Kemudian pembersihan data dilakukan untuk memasukkan teks spasi ataupun data nosi yang tidak diperlukan dalam dokumen. Jelaskan dengan kata dan praktik. Soal nomor 6, jelaskan dengan kata dan praktik kenapa model harus di-save dan kenapa temporary training harus dihapus. Model di-save untuk memudahkan kita dalam mengedit file. Kita tidak perlu mengetik ulang semua skrip dan tinggal membuka file tersebut jika ingin menguji ulang modelnya. Temporary training merupakan data training yang sebelumnya kita gunakan untuk mencoba skripnya, namun karena kita telah membuat modelnya dan untuk menghemat memori dilakukan penghapusan temporary training agar tidak terjadi lag ataupun hal lainnya, seperti model delete temporary training data. Selanjutnya, nomor 7, jalankan dengan kata dan praktik maksud dari insert kode. Insert vektor digunakan untuk mengkalkulasikan beberapa vektor dari kata yang diberikan atau dengan kata lain mengubah kata yang diberikan menjadi bentuk vektor dari model yang telah dibuat, seperti gambar ini. Jelaskan dengan praktik kata maksud dari consistency. Consistency digunakan untuk melihat kesamaan atau kemiripan dari suatu kalimat atau paragraf yang digunakan, apakah kalimat tersebut dapat dikategorikan dalam satu kategori atau tidak, seperti gambar ini. Jelaskan dengan faktor skor dari cross validation masing-masing metode. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan chapter 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.